Melalui video ini, kita akan mempelajari tahapan proses penelitian kuantitatif dan kualitatif. Meskipun keduanya saling melengkapi, tapi kita perlu memahami cara kerjanya masing-masing, sehingga berguna untuk menyusun strategi dan rencana penelitian kita. Kita mulai terlebih dahulu dengan proses penelitian kuantitatif. Tahapan penelitiannya melibatkan 7 pekerjaan utama, yaitu memilih topik, merumuskan pertanyaan, membuat desain penelitian untuk menjawabnya, pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan menulis laporan penelitian sebagai media komunikasi dalam masyarakat akademik. Perhatikan bahwa setiap tahapan selalu terhubung dengan teori. Teori sangat membantu Anda untuk melakukan 7 tahapan tersebut. Kenapa? Silahkan tulis komentar Anda. Topik adalah area umum penelitian atau isu profesional. Ketika profesi Anda adalah ekonom, beberapa isunya adalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, efisiensi produksi, permintaan barang, ekspor-impor, optimalisasi pemanfaatan hutan, alokasi APBN, dan masih banyak lagi yang dibahas dalam mata kuliah yang ada di dalam pembelajaran ilmu ekonomi. Tahap merumuskan pertanyaan melibatkan pengalaman membaca Anda. Anda yang sering membaca literatur penelitian jurnal ilmiah dan mendalami teori ekonomi, dimudahkan untuk memproduksi pertanyaan. Ketika Anda membaca literatur, Anda memperoleh informasi bagaimana penulis mendefinisikan masalah dan merumuskan pertanyaan. Kemampuan intelektual dan kreativitas Anda akan membesar. Pertanyaan tentu harus dijawab. Untuk menjawabnya, Anda kemudian merumuskan desain penelitian. Perumusannya menghadapi pilihan metode, teknik survei, jumlah sampel dan kuesioner jika kebutuhannya data primer, dan sumber-sumber data sekunder yang tersedia. Rumusan desain studi, kemudian, akan membantu tahap pengumpulan data. Anda akan membuat tabulasi data secara rapi di komputer agar tergambarkan pola perilaku perubahannya, dan siap untuk diolah dengan bantuan komputer dan software statistik, ekonometrik, atau metode lainnya. Pada tahapan analisis data, Anda akan menggunakan bantuan komputer dan beberapa software untuk memproduksi pola hubungan dengan grafik, memperoleh koefisien persamaan atau model, hingga tahap simulasi untuk melihat respons terhadap variabel ekonomi yang menjadi masalah penelitian. Data yang telah dianalisis dan diuji tadi akan membantu Anda untuk menginterpretasikannya. Anda dapat melihat kekuatan hubungan dan pengaruh variabel yang dikaji, misalnya melalui koefisiennya. Penguasaan teori ekonomi tertentu akan sangat membantu untuk menempatkan interpretasinya secara empiris. Anda akan menemukan apakah teori itu membingkai temuan Anda atau sebaliknya. Keenam tahapan tadi, tentu, membuat Anda lelah. Rehat saja dulu. Kemudian, siapkan energi untuk menulis laporan. Penulisan laporan setipe skripsi biasanya mencakup beberapa bab, yaitu pendahuluan, ulasan literatur, kerangka pemikiran dan metode penelitian, gambaran objek yang diteliti, pembahasan, dan simpulan. Hasil analisis dan interpretasi data masuk ke dalam pembahasan. Ketika Anda menulis pembahasan, Anda dapat mendiskusikan hasil analisis dan interpretasinya dengan penulis lain yang telah ditempatkan pada bab ulasan literatur. Proses ini akan menghasilkan manfaat penelitian secara disipliner dan praktis yang Anda tulis pada bab pendahuluan. Penyusunan literatur saat ini sangat terbantu dengan software Mendeley dan Manage Sources di MS Word. Pada buku Neumann 2014, halaman 19 dan 20, ditampilkan 2 contoh ringkas 7 tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh Penny Edgell bersama Eric Tranby tahun 2007, dan penelitian Rory S. 1 MC High Pronunciation Fake bersama Julien Sobolewski tahun 2007. Silahkan Anda pahami secara seksama ya. Berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, ada 2 tahapan awal yang berbeda dengan kuantitatif. 2 tahapan awalnya mencakup acknowledge self and context, dan socio-cultural context. Acknowledge self and context adalah tahapan awal di mana Anda dapat menjelaskan daya tarik dan latar belakang personal terhadap suatu objek atau fenomena. Anda mungkin tertarik dengan kemiskinan pada unit rumah tangga di pedesaan misalnya. Anda memahami betul kondisi dan situasinya. Daya tarik personal demikian bisa membuka pengetahuan tentang sebab-sebab kemiskinan. Pada tahap kedua, yaitu pemahaman konteks sosiokultural, peneliti kualitatif merenungkan paradigma teoritis filosofis atau menempatkan penelitian mereka dalam konteks diskusi yang sedang berlangsung dengan peneliti lain. Ia tidak mempersempit topik, melainkan memilih arah yang mungkin mengandung banyak pertanyaan potensial. Tahap ketiga hingga ketujuh, menampilkan proses yang sama dengan tahap penelitian kuantitatif. Neumann menampilkan 2 contoh penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Sudhir Venkatesh tahun 2008 tentang pemimpin geng, dan penelitian Holly McCammon tahun 2008 tentang menjadi warga negara penuh.
Silahkan dipahami pada halaman 20 hingga 22.